Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para sadis, para jamaah sekalian, melanjutkan kajian fikih tasawuf kitab Safinatun Najah sekaligus sarahnya Kasyifatus Saja. Kita masuk pada pembahasan puasa. Jadi alhamdulillah pas banget terakhir kita membahas mengenai zakat. Nah sekarang masuk pada pembahasan puasa dan masuk di bulan puasa. Dan bab puasa ini menjadi bab terakhir dalam kitab Safinatun Najah. Jadi rasanya pertemuan besok, pertemuan nanti minggu 2 minggu lagi kita ngaji itu terakhir mungkin, sekaligus hataman kitab Safinatun Najah yang kita baca saat ini. Karena ini sudah jadi bab terakhir, kitab ini cuma sampai di pembahasan puasa. Jadi bab tentang haji, bab tentang jihad tidak sempat ditulis oleh beliau pengarang kitab ini karena keburu meninggal. Jadi beliau sampai di bab tentang puasa saja, kemudian beliau meninggal, nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi insyaallah pertemuan sekali lagi nanti kita sekaligus hataman kitab Safinatun Najah sekaligus penyambungan sanad keilmuan dan sanad ruhiyah kita sampai kepada pengarang dan penyusun kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu bihi siyam. Pasal mengenai kewajibannya puasa. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan itu wajib karena adanya salah satu dari 5 hal. Salah satu dari 5 hal ini membuat puasa Ramadan kemudian menjadi wajib. Yang pertama, bikamali Sa'bana salasina yauman. Kalau bulan Sa'ban itu sudah 30 hari, itu berarti sudah wajib besoknya itu melaksanakan ibadah puasa. Karena bulan dalam Hijriyah paling banyak 30, minimal 29. Jadi kalau di kita kan, kalau di Masehi paling dikit 28 hari, paling banyak 31 hari. Tapi kalau di Hijriyah paling sedikit 29 hari, paling banyak 30 hari. Jadi kalau Sa'bannya sudah 30 hari, besok sudah dipastikan, sudah pasti itu, sudah pasti masuk Ramadan. Nah, memastikan ikmalu Sa'bana salasina yauman minar ru'yah la minal hisab. Menyempurnakan bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari harus berdasarkan ru'yah, bukan berdasarkan hisab. Jadi misalnya tadi nih, sekarang kan tanggal 29 nih, saya tanggal 29 nih, tadi 29 Maghrib ketika dilihat ru'yah ternyata tidak terlihat hilalnya, berarti besok harus 30 hari. Berarti besok menggenapkan 30 hari. Nah, menentukan Sa'ban itu 30 hari itu harus menggunakan ru'yah. Harus dilihat hilalnya ada apa enggak, bukan menggunakan hisab. Kalau menggunakan hisab ketahuan kapan aja, bahkan kita bisa menghitung sampai tahun 3000 pun juga bisa kita hitung.
kapan ini Sa'ban ini 30 hari atau 29 hari. Nah, menentukan Sa'ban itu 30 hari harus menggunakan ruqyah, bukan menggunakan hisab. Yang kedua, Ramadan itu menjadi wajib biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan, pada hak orang yang bisa melihatnya sekalipun orangnya itu adalah orang fasik. Orangnya orang fasik. Orang fasik itu orang yang gak ahli agama, tapi dia paham astronomi, paham ilmu falak, kemudian dia melihat hilal, maka itu bisa diambil sebuah dasar bahwa besoknya pasti dimasuk bulan Ramadan. Nah, yang kedua ini tadi, puasa Ramadan itu menjadi wajib. Kedua, karena melihat hilal. Dasarnya adalah hadis Nabi yang sangat terkenal, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah liru'yatihi. Lamnya itu, liru'yati, lamnya itu maknanya ba'dah, setelah. Puasalah kalian setelah melihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi, dan beridul fitrilah kalian setelah melihat hilal. Jadi bukan menghitung, tapi melihat hilal. Kalau ada orang yang sudah melihat hilal, meskipun orang itu fasik, bukan ahli ibadah, tapi dia ngerti astronomi, maka dia bisa dijadikan pegangan bahwa besok sudah masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli sahadatin. Ditetapkannya ru'yatul hilal itu pada hak orang yang tidak melihatnya hilal bi adli sahadatin, dengan berdasarkan keadilan persaksian. Kita ini kan nggak pernah melihat hilal kan? Kita nggak pernah, ada yang pernah hilal nggak pernah. Maka kemudian kita ini puasanya berdasarkan kesahadatan, kesaksiannya orang yang adil. Nah, kesaksian orang yang adil ini la budda min hukmil hakimi bihi, wajib berdasarkan ketetapan hakim. Dalam hal ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama. Kita yang tidak melihat hilal, maka wajib untuk ikut kepada hukmul hakim, ketetapannya hakim, yaitu kalau di kita ini sidang isbat Departemen Agama. Karena ketetapan hakim inilah yang menjadi penentu dari berbagai macam ikhtilaf. Dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim itu menghilangkan perbedaan. Jadi misalnya nih, kemarin hari apa? Jumat nggak ada yang melihat hilal, tapi di sana melihat hilal. Ketika pemerintah sudah mengatakan puasa adalah tanggal 1 Ramadan sama dengan 1 Maret, hari Sabtu, maka yang lain harus tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Karena ketetapan pemerintah yang menghilangkan perbedaan. Mestinya begitu mestinya. Tapi di Indonesia, meskipun pemerintahnya sudah ngomong A, sudah menetapkan A, di Indonesia ini ada aja yang anu B, yang anu C, gitu ya. Makanya kemarin ada yang Rebo, ada yang Sabtu puasanya, ada juga yang hari Minggu. Padahal pemerintah sudah isbat menetapkan bahwa 1 Ramadan itu sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 Maret. Nah, aslinya kalau sesuai cara hukum fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dalam hal ini adalah pemerintah, Departemen Agama, menghilangkan perbedaan. Ya, itu aslinya seperti itu. Tapi ya karena kita ini, yang ini punya dalil ini, yang ini punya dalil ini gitu.
Jadi orang yang tidak melihat hilal itu tidak cukup menetapkan besok itu Ramadan itu berdasarkan keadilan orang yang melihat saja. Bimujarrodi fala yakfi mujarradu sahadatil adli. Nggak cukup hanya dengan persaksian orang yang adil. Misalnya begini, Kiai A mengatakan, oh besok belum puasa hari Sabtu, puasanya hari Minggu. Nggak cukup itu, nggak cukup. Harus ada hukmul hakim, harus ada ketetapannya hakim. Dalam hal ini adalah pemerintah. Tetapi lagi-lagi di Indonesia masih belum bisa menyatukan semua pendapat gitu. Tapi kalau di NU, orang NU kemarin saya informasinya nggak ada yang melihat hilal. Orang NU kemarin yang NU sendiri kan melakukan ru'yatul hilal. Di lembaga NU itu melakukan ru'yatul hilal. Nah, yang diselenggarakan oleh NU nggak ada yang melihat hilal. Tapi yang diselenggarakan oleh pemerintah di Aceh kan melihat. Nah, karena pemerintah sudah menetapkan 1 Ramadan ke 1, NU meskipun tidak melihat, ya ikut sama pemerintah. Kenapa? Karena ikut dalil-dalil seperti ini. Kalau di NU itu hukmul hakim yarfa'ul hilal. Hukum hakim itu menghilangkan hilaf. Maka nggak pernah NU itu berlawanan sama pemerintah, nggak pernah. Yang sekarang terjadi ini, orang NU itu bertentangan sama orang NU-nya sendiri itu. Orang yang kemarin itu yang Sabtu itu orang NU, yang Minggu itu orangnya bukan orang Muhammadiyah. Kemarin kita sama Muhammadiyah bareng, tapi yang hari Minggu sama orang NU itu, sama orang NU sendiri. Jadi ketiga itu seperti itu. Yang keempat, warabi'uha bi'ihbari adli riwayatin mausukin bih. Puasa Ramadan itu menjadi wajib sebab adanya kabar yang adil dari riwayat yang bisa dipercaya, sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Sama saja apakah dia di hatinya itu percaya atau tidak, au ghairu mausukin bih, atau orangnya itu tidak bisa dipercaya seperti orang fasik. In waqa'a fil qalbi sidquhu, jika di hatinya jatuh kepercayaannya. Begini, ada orang ngabarin, misalnya kakek kemarin nih, ada yang ngabarin bahwa di Aceh ngelihat hilal. Itu kan yang melihat itu adalah orang yang adlin mausuk. Buktinya apa? Dia ahli, memang ahli di bidang ilmu falak, dan kemudian dia berani disumpah. Meskipun kita ini nggak percaya sama dia, kagak suka gitu. Kayaknya anu gak kesel lu masih anu yang ngasih dia, tetap harus ikut. Kenapa? Karena dia riwayatin mausukin nih. Dia itu sudah memenuhi standar kepercayaan. Standar percayaannya apa? Dia memang ahli dalam ilmu astronomi, ahli dalam ilmu falak. Kemudian dia mengerti, sudah pengalaman. Lalu kemudian selama ini hitungannya dia, penglihatan dia tidak salah. Kemudian dia berani disumpah di hadapan pengadilan. Itu sudah mausuk itu. Meskipun kita nggak suka sama dia, tetap harus ikut. Atau orangnya tidak bisa dipercaya karena orang fasik. Dia kan kagak beragama ya. Agamanya begitu aja, sholat masih jarang. Tapi dia memang ahli. Terus tapi dalam hati kita ini, gue percaya sama dia. Dia memang jago banget kalau urusan falak. Meskipun orangnya ya ibadahnya begitu, dia mengeker, tapi puasa enggak gitu. Dia memang melihat ru'yah, tapi dia kagak puasa gitu. Nah itu orang fasik, tapi di hatinya dia percaya, memangnya orang ahli gitu. Nah itu jatuhlah bahwa kewajiban puasa Ramadan menjadi wajib bagi dia berdasarkan itu. Yang kelima, wa khamisuha bizanni duhuli Ramadan bil ijtihad. Persangkaan masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad, dengan penalaran hukum, dengan analisa hukum.
menganalisa keadaan. Fiman istabaha alai zalik, pada orang yang masih samar keadaannya. Seperti apa? Ada orang ketahuan, zaman dulu nih ya, ada orang ketahan, ditawan, lalu kemudian dia nggak tahu nih, TV nggak ada, informasi nggak ada, tapi dia menyangka besok ini sehitungan saya, besok ini adalah Ramadan. Nggak ada pengumuman dari mana-mana. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak mungkin, di penjara juga ada TV kan, ada informasinya. Zaman dulu dia ketahan, lalu kemudian dia menyangka bahwa besok itu adalah Ramadan. Sangkaannya dia ini kuat, maka bagi dia besok sudah masuk bulan Ramadan. Kalaupun misalnya ternyata yang dia lihat, oh besok bulan Ramadan, ternyata Ramadan udah jadi 2 hari. Oh ternyata Ramadan udah dari kemarin, dia baru ngehnya sekarang. Maka yang kemarin itu hukumnya harus dikodok. Nah itulah 5 hal yang menjadi dasar wajibnya masuknya bulan Ramadan. Ada orang ketemu sama Nabi, mimpi. Ada orang ketemu sama Nabi, mimpi. Terus bilang Nabi dalam mimpinya, besok bulan Ramadan. Apakah boleh dijadikan hukum bahwa besok itu bulan Ramadan berdasarkan mimpi ini? Tidak diperbolehkan. Meskipun mimpinya benar, tapi tidak bisa dijadikan dalil. Jadi kalau misalnya dia mimpi, terus datang sama Nabi, dia nanya, Nabi, Ramadan kapan masuknya? Gitu ya. Terus Nabi jawab misalnya, besok masuk Ramadan. Itu benar mimpinya, iya, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan Ramadan itu jatuhnya besok hari. Ya. Wa iza ru'ya hilalu bi mahalin lazima hukmuhu mahalan qariban minhu. Jika hilal ini terlihat di satu tempat, maka tempat yang dekat dari dia harus ikut. Di sini melihat hilal, maka daerah tempat yang di dekatnya dia wajib untuk ikut. Nah, yang dekat ini patokannya apa? Dekat ini patokannya apa? Bagi orang falak, bagi ulama falak, dekat ini hitungannya ittihadul matlak, sama matlaknya, tempat terbitnya sama. Matlak itu apa? Terbenamnya matahari, terbitnya matahari itu sama waktunya. Jadi di sini zuhur atau maghrib jam 18:10. Di sana juga jam 18:10 maghribnya. Kan satu matlak tuh, satu tempat terbit. Maka yang sama seperti ini dia wajib ikut. Di sini ngelihat, misalkan di sini, misalnya di Cirende melihat hilal, di Radio Dalam dan melihat hilal. Radio Dalam sama Cirende kan satu matlak, maghribnya sama, subuhnya sama. Maka meskipun Radio Dalam nggak melihat hilal, dia harus ikut sama yang dilihat sama di Cirende ini. Itu ulama falak mengatakan satu matlak itu maksudnya adalah tempat terbitnya sama. Tapi ulama falak sekarang mengatakan matlak itu lebih luas lagi. Bukan satu tempat, bukan waktu maghribnya sama, bukan waktu subuhnya sama, tapi satu daerah yang sama, negara yang sama. Misalnya di Jakarta sama di Surabaya maghribnya beda apa enggak? Beda kan? Tapi ulama sekarang mengatakan itu tetap satu matlak. Kenapa? Masih dalam satu negara. Jadi kalau Jakarta melihat hilal, Surabaya nggak melihat hilal, Surabaya harus ikut kepada penglihatannya Jakarta. Itu menurut ulama falak. Menurut ulama fikih terdahulu, matlak itu adalah ukurannya masafah bainal mahallain arba'ata wa isrina farsah. Adalah jarak antara dua kota yang jaraknya itu 24 farsah. Satu farsah itu 8 kilo kira-kira. Berarti 8 dikali 24 itu 192 kilo. Ada satu kota dengan kota yang lain
yang jaraknya 192 kilo, maka itu dia masuk dalam kategori satu matlab. Nah, Jakarta sama Surabaya kan itu kan 700 kilo. Jakarta Surabaya itu sekitar 700 kilometer. Kan berarti nggak satu matlab kan? Nggak satu matlab. Inilah makanya di dalam ilmu fikih, apalagi kita belajar ilmu fikih yang klasik seperti ini, harus tetap update bagaimana ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern memberikan pengertian yang baru. Kalau kemudian di sini menurut ulama fikih 192 kilo, maka kalau Surabaya melihat hilal, di Jakarta belum melihat hilal, maka Jakarta nggak tutup, nggak harus sama dengan Surabaya. Kenapa? Karena jaraknya itu udah jauh, kurang lebih dari 192 kilo. Nah, tapi sekarang matlab itu baik menurut ulama fikih maupun ulama falak, pokoknya dia satu negara. Kayak kemarin nih, tidak ada yang melihat hilal satu negara Indonesia. Se-Indonesia tidak ada yang bisa melihat hilal kecuali Aceh. Satu-satunya tempat kemarin itu yang bisa melihat hilal itu satu-satunya tempat adalah Aceh. Aceh sama Jakarta ada nggak 1000 kilo? Lebih kan? Lebih. Nah, kalau menurut kitab ini nggak masuk. Makanya kalau ulamanya, kiainya, tokoh masyarakatnya masih pakai kitab klasik, nih kayak gini, saklek sudah. Dia bilang, oh kan Aceh udah melihat, lo Aceh melihat, Jakarta udah melihat. Jakarta sama Aceh itu lebih dari 2 marhala. Nih kitab ini kalau nggak percaya, gitu ya. Tuh kan gue baca itu kitabnya tuh nggak percaya, terus gue mau minggu aja. Minggu aja. Itu karena Ramadan. Kalau giliran Syawal pasti begini. Itu loh pasti hatinya gitu tuh. Coba pas lagi giliran Ramadan, mau milih yang mana? Mau 30 hari atau 29 hari? Itu saya yakin itu 29. Yakin dah, ada ikut aja kan sama-sama negara itu mah gitu. Tapi giliran berhidal dia begitu dia, gitu ya. Nah, itulah makanya perlu ada update pengetahuan. Kenapa? Karena kan fikih ini kan terus berkembang. Fikih itu tidak saklek. Fikih itu seiring dengan waktu dia juga berbeda-beda maknanya. Wa'lam annahu man tahassalati ru'ya fil baladi sarqi lazima ru'yatahu fil baladil gharbi duna aksihi. Ketahuilah bahwa sewaktu-waktu ru'ya terlihat fil baladi sarqi, di negeri yang timur, lazimat ru'yatuhu fil baladil gharbi, maka ru'ya hilal itu pasti wajib di negeri barat. Duna aksi, bukan sebaliknya. Ingat ya, kalau timur ini sudah melihat hilal, barat pasti melihat hilal dan wajib ikut sama timur. Tapi kalau barat ini melihat hilal, timur belum tentu tidak bisa ikut kepada barat. Contoh, Indonesia itu sama Arab Saudi, mana timur mana barat? Kita ini sama Arab, Indonesia timur apa barat? Kita ini kalau sholat ngadep mana? Barat. Berarti kan Arabnya di mana? Timur. Arabnya kan di barat. Kalau kita sholat ngadep barat, berarti kan Arabnya ada di barat. Berarti kita ini apa? Bangsa timur. Kalau di Indonesia ini sudah puasa, Arab pasti puasa dan wajib dia. Bukan kebalikannya. Ini yang sering banget disampaikan ini. Di Arab udah puasa tuh. Oh di Indonesia nggak puasa. Dia kan melihat hilal di Arab. Melihat hilalnya di Arab itu barat. Timur nggak wajib, nggak bisa ikut ke barat. Kecuali timur ngelihat hilal, barat wajib ikut sama timur. Kok bisa begitu? Karena matahari terbitnya dari mana, tenggelamnya di mana? Tenggelamnya matahari di barat atau di timur? Akan di barat.
Jadi kan semakin kesini di sini itu udah tenggelam, tapi kan di sana kan belum. Kayak sekarang nih, sekarang jam 10 kurang. Di Mekah sekarang baru jam 6 kurang. Belum maghrib sekarang ini di Mekah itu belum maghrib. Jadi kan di sini sudah. Kalau tadi di sini jam 6 maghrib jam 6, berarti kan di sana baru jam 2. Kalau di sini jam 6 pas maghrib itu sudah melihat hilal, ya berarti di Mekah itu udah pasti harus ikut. Orang di sini udah ngeliat hilal kok. Masa di Indonesia udah ngeliat hilal, di Arab juga bisa ngeliat hilal, orang di sini di timurnya udah kelihatan kok gitu. Itu makanya kemudian kaidahnya, kalau di timur itu sudah berhasil melihat hilal, maka yang di barat ikut kepada timur. Tapi kalau yang di barat melihat hilal, yang timur gitu. Jadi gak bisa pakai dalil, oh Mekah itu kan mudah itu, Mekah itu puasa, kenapa di Indonesia enggak? Apalagi Indonesia itu begitu nih bos, macam-macam patokan. Karena di barat, Arab itu barat, kita ini adalah timur. Nah itu pengertiannya seperti itu.